Hai, kembali lagi. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini di wilayah tempat tinggalku sering banget hujan. Yap, di sini musim hujan. Dan tentunya kita tetap harus jaga kesehatan agar bisa menjalani hari-hari seperti biasa. Seperti pada judul dan thumbnail, video ini akan membahas mengenai mengoptimalkan potensi diri part 3. Untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya, aku saranin kalian nonton dulu agar lebih paham bagaimana tahapan yang benar untuk berupaya selalu memperbaiki diri. Yap, akhirnya kita tepat di langkah terakhir di sesi mengoptimalkan potensi diri. Yeay! Dimana kita akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu How do I get here? Dengan menggunakan SMART. Di sini kita akan banyak pertanyaan yang perlu kita jawab, tentunya untuk mengambil langkah nyata dalam mengoptimalkan segala bentuk potensi yang ada. Sebelumnya kita sudah menganalisis kondisi dan posisi kita saat ini, serta segala kemungkinan ancaman dan peluang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita mulai bagaimana cara untuk sampai kepada apa yang ingin kita optimalkan. Jadi apa sih itu SMART? SMART adalah konsep yang sering digunakan untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan secara efektif. Istilah ini adalah akronim dari 5 prinsip yang membantu kita membuat rancangan atau target yang lebih terarah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, spesifik. Tujuan harus jelas dan terperinci. Hindari tujuan yang terlalu umum seperti aku ingin sukses. Tetapi buatlah lebih spesifik seperti aku ingin meningkatkan keahlian berbicara di depan umum dalam waktu 3 bulan. Nah, untuk membuat tujuan spesifik ini, kita bisa menggunakan metode 5W, yaitu what? Apa yang ingin saya capai? Contohnya, saya ingin meningkatkan kemampuan menulis artikel blog. Selanjutnya, why? Mengapa tujuan ini penting? Contohnya yaitu agar saya bisa berbagi pengetahuan dan menarik lebih banyak pembaca. Yang ketiga, who? Siapa yang terlibat dalam pencapaian tujuan ini? Seperti saya sendiri dengan bantuan mentor menulis. Kemudian where? Di mana? Di mana tujuan ini akan dicapai? Seperti contoh di rumah atau di tempat kerja dengan perangkat yang mendukung. Yang terakhir, when? Kapan? Kapan saya ingin memulai dan menyelesaikan tujuan ini? Contohnya, saya ingin memulai minggu depan dan menyelesaikannya dalam 3 bulan. Untuk prinsip yang kedua yaitu measurable atau terukur. Pastikan tujuan kamu bisa diukur kemajuannya dan bisa menjawab pertanyaan ini. Berapa lama dan berapa banyak? Ini contohnya. Jika ingin membaca lebih banyak buku, tentukan jumlahnya, misalnya membaca 1 buku per bulan. Prinsip yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Tetapkan tujuan yang realistis sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Jangan terlalu muluk-muluk, tetapi juga jangan terlalu mudah agar tetap termotivasi. Untuk prinsip berikutnya yaitu relevan. Tujuan harus sesuai dengan nilai dan prioritas pribadi. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting untuk pengembangan diri. Untuk memenuhi prinsip ini, kalian perlu menjawab beberapa pertanyaan ini. Apakah tujuan ini selaras dengan nilai-nilai pribadi? Apakah tujuan ini mendukung prinsip atau keyakinan yang penting bagi saya? Apakah tujuan ini membantu untuk mencapai visi atau misi jangka panjang? Lalu bagaimana tujuan ini dapat mendekatkan pada apa yang ingin dicapai dalam hidup? Contohnya, jika visi kamu adalah menjadi seorang pemimpin, tanyakan apakah tujuan ini meningkatkan keterampilan kepemimpinan kamu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan ini penting dibandingkan dengan prioritas kamu saat ini? Apakah ini sesuatu yang benar-benar perlu difokuskan sekarang? Seperti jika kamu sedang fokus pada karir, tanyakan apakah tujuan ini memperkuat posisi atau keterampilan kamu di tempat kerja. Kemudian, apakah ini saat yang tepat untuk mengejar tujuan ini? Apakah kamu memiliki waktu, energi, dan sumber daya yang cukup untuk memprioritaskan tujuan ini sekarang? Kemudian, apa manfaat nyata yang akan diperoleh dari mencapai tujuan ini? Yang terakhir, bagaimana tujuan ini akan meningkatkan kehidupan atau karir kamu?
Untuk prinsip yang terakhir adalah time bound atau berbatas waktu. Tetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, menyelesaikan kursus Python dalam 6 minggu. Jadi teman-teman, dengan konsep SMART, kita bisa lebih mudah mencapai tujuan hidup kita. Karena semuanya menjadi lebih jelas, terukur, dan realistis. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan kita. Yuk, kita mulai terapkan SMART dalam hidup kita. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif berikutnya. Tulis di kolom komentar apa tujuan spesifik kalian yang ingin dicapai dengan SMART. Aku tunggu cerita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa yakin kalau kamu pasti bisa. Bye-bye.